Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Selayon Channel. Kami menyuguhkan berita populer yang menarik untuk kita diskusikan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan berita-berita populer. Kabar gembira untuk PNS, P3K dan honorer, TPP sudah bisa dicairkan. Sebelumnya, saya ucapkan selamat untuk sahabat Selayun yang sudah lolos seleksi P3K dan Maret ini 1 Maret sudah menjalani penempatan dan akhir Maret itu sudah bisa gajian dan sebelum Idul Fitri itu kemungkinan sudah bisa mendapatkan THR. Baik, kita lanjut videonya. Kita ambil dari berita jpnn.com Batam. Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau memastikan kebijakan efisiensi tidak berdampak pada tambahan penghasilan pegawai bagi aparatur sipil negara. Jadi di pemerintahan Batam untuk efisiensi anggaran ini tidak berpengaruh dengan uh, penghasilan para honorer maupun P3K. Sekretaris Daerah Kota Batam, Jeffrydin Hamid, menegaskan tidak ada pemotongan TPP ASN pada 2025. Diketahui ASN terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, artinya ASN itu dibagi dua, PNS dan P3K. P3K juga dibagi dua, itu tapi tidak semua daerah ada istilah seperti ini, P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Jeffrydin Hamid mengatakan, TPP ini merupakan salah satu fokus dari Pemkot Batam dalam menunjang kesejahteraan pegawai. Nah, ini Bapak Jeffrydin Hamid ini sudah memastikan dengan efisiensi anggaran pemerintah Kota Batam tidak berdampak dengan penggajian P3K maupun honorer. Jadi di sana keuangannya itu cukup matang. Dia menjelaskan pencairan TPP ASN bisa dilakukan seusai mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Nah, jadi dari pemerintah pusat itu sudah ACC dari kementerian, semua sudah diproses, sudah mulai diproses. Jadi TPP-nya itu sudah bisa dicairkan. Itu info dari hari Sabtu kemarin. Namun, Jeffrydin menambahkan bahwa pencairan TPP itu tergantung pada masing-masing organisasi perangkat daerah. Ditegaskan lagi bahwa sesuai arahan dari pusat tidak ada pemotongan anggaran TPP ASN. Jadi ketika cair sahabat Selayun, pastikan TPP sahabat tidak ada pemotongan. Jadi sekali lagi di sini pencairan tergantung pada masing-masing organisasi perangkat daerah OPD-nya. Ya, jadi kalau di Kota Batam itu dari perangkat daerahnya sampai keuangannya sehat semua. Ya, mudah-mudahan di kota atau di Kabupaten Sabah Selayun itu sama dengan Batam sehingga sistem penggajian atau TPP-nya itu eh, lancar untuk pencairannya. Pemangkasan anggaran meliputi perjalanan dinas, rapat atau pertemuan di hotel, pembelian alat tulis kantor, dan beberapa kegiatan yang memang tidak mendesak. Nah, memang seperti ini, seperti perjalanan dinas, kemudian rapat atau pertemuan di hotel, pembelian ATK, dan beberapa keperluan yang tidak seperti ini tidak mendesak. Seandainya perjalanan dinas bisa diganti dengan bisa by Zoom, seperti rapat di hotel, kemudian pembelian alat tulis, terutama pada rapat. Rapat itu tidak perlu harus diselenggarakan di hotel di tempat, bisa di tempat masing-masing by Zoom. Ya, jadi efisiensi anggaran benar-benar tepat. Seperti alat tulis kantor sebenarnya banyak yang tidak terpakai, tapi
selalu menjadi pengadaan di setiap daerah. Besaran TPP-nya sama, jadi semua daerah itu sama guys, tidak ada pemangkasan. Pada intinya Pemkot Batam sangat memperhatikan kesejahteraan ASN, termasuk berhati-hati dalam melakukan efisiensi anggaran. Nah, ini Pemkot Batam ini salah satu eh, pengadministrasian yang paling ketat. Jadi kalau memang anggaran itu harus dipotong, jadi pemerintah Batam itu sudah mengalokasikan pos-pos mana saja yang harus dipotong. Jadi untuk pos gaji pegawai P3K honorer itu tidak ada pemotongan atau efisiensi anggaran di situ, dialihkan ke yang lain. Misalnya tadi sudah disebutkan perjalanan dinas, pembelian ATK kantor dan sebagainya. Itu diefisiensi, tapi masalah gaji tidak ada efisiensi, terutama TPP-nya. Sebelumnya, ia menyampaikan Pemkot Batam melakukan penghematan anggaran sampai 60 miliar, luar biasa, pada 2005 ini. Sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi anggaran pada APBN dan APBD. Kabar gembira yang kedua, yaitu Jeffrey memastikan tidak ada tenaga honorer atau ASN yang dirumahkan seiring dengan kebijakan itu. Jadi, dengan adanya kebijakan pemangkasan anggaran dan anggaran yang dipangkas atau dipotong itu tidak ada di pos untuk penggajian, maka honorer maupun P3K dipastikan tidak ada yang dirumahkan. Ya, itu menjelaskan dorong makin banyaknya tenaga honorer yang lolos seleksi P3K. Jadi, sahabat Selayun yang khususnya berada di Batam, selamat, sahabat sudah mempunyai pemerintahan Kota Batam yang begitu bagus menata pengelola keuangannya, luar biasa. Oke, sahabat Selayun, cukup sekian video singkat kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih. Dan selamat sekali lagi untuk para tenaga honorer yang sudah lolos seleksi menjadi P3K maupun menjadi PNS di 2025. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selayun.